kalian daftar ini beda nggak gitu kan setelah SKD ada SKB. Nah SKB-nya itu biasanya yang beda-beda tuh kayak kemarin aku sama Yuyun kan termasuk yang tidak lolos ke Ya SKB lolos ya. ini. Tapi kalau misalnya kita lolos tuh ada tahapan SKB-nya itu meliputi pengetahuan bidang, terus ada psikotes ya sama interview yang nilainya tuh diintegrasiin. Kalau kalian sendiri gimana? Bintang gimana? Ya, kalau aku waktu tuh SKB-nya ya kayak biasa seleksi kompetensi bidang, terus psikotes. Psikotesnya tuh kebagi jadi dua. Kalau aku psikotes yang ngerjain soal gitu, soal-soal psikotes, sama kita diwawancara sama psikolog. Waktu itu aku tuh lebih dulu, terus yang ketiga, tahapnya ada tiga. Yang ketiga baru aku wawancara sama atasan aku yang sekarang. Nah, jadi waktu dulu aku itu psikotes dulu, bukan SKB dulu. Aku psikotes dulu 2 hari di UI, di Salemba UI gitu. Hari pertama itu kita ngerjain yang tulis-tulisan itu, yang latihan soal. Yang kedua kita kayak terus kita dikumpulin. Jadi satu jabatan itu dikumpulin, terus kita wawancara kayak tim gimana FGD gitu. Kita kayak FGD untuk mecahin suatu tujuan gitu. Nah, aku sih beruntungnya teman-teman FGD aku tuh baik-baik. Jadi tuh mereka nggak ada yang mau nonjol sendiri di situ tuh. Dan kita kan sama-sama perempuan. Di situ kita perempuan semua. Jadi tuh kita kayak yang kalau misalnya pendapat sekarang pendapat aku yang diterima, ya udah. Habis itu nanti pendapat yang lain. Untungnya di situ. Terus aku ngisi soal kan, ngisi soal-soal. Habis itu diwawancara sama psikolog. Diwawancara sama psikolognya juga ya pertanyaan-pertanyaan yang biasa. Dan sebenarnya jujur aja nilai psikologiku tuh juga rendah, nggak terlalu tinggi. Di situ aku mikir lagi, waduh, nilai SKD aku udah nggak tinggi nih, nilai psikotes aku udah biasa aja, nggak tinggi-tinggi banget. Terus aku tinggal punya dua nilai. Ya udah, habis itu kan aku tahap selanjutnya ke SKB nih. SKB itu benar-benar seleksi kompetensi bidang. Soalnya benar-benar bidang yang mau kita, jabatan yang mau kita isi. Waktu itu aku benar-benar belajar, karena aku mikir aku udah tinggal bertiga nih, sayang banget kan aku udah maju sampai sini, terus kalau aku nggak lolos. Jadi aku benar-benar belajar banget. Aku sampai ngapalin undang-undang. Maksudnya aku sampai ngebacain undang-undang tentang instansi aku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Di situ aku pelajarin semua. Aku pelajarin semua di situ tentang instansi aku, dan ternyata benar semua keluar dari situ, 100% keluar dari situ. Dan aku jadi ngerasain kan, kalau aku belajar tuh mempermudah banget. Nilai SKB aku akuin aku tinggi banget. Sampai pas sekarang aku ngobrol sama teman sebelah aku, dia juga kaget ngelihat pas nanya nilai SKB aku berapa. Padahal di SKD dia tinggi, tapi kata dia jatuh di SKB, tapi dia ikut tetap lolos karena dia tinggi di SKD-nya dia tinggi. Terus yang ketiga itu wawancara sama atasan aku yang sekarang. Jadi kalau menurut aku malah lebih susah pas wawancara sama psikolog dibanding sama atasan aku yang sekarang. Sama atasan aku waktu itu. Soalnya kalau pas sama atasan aku, dia hanya tanya, dia tahu apa tentang jabatan yang akan aku masukin. Terus lebih ditanya tentang ya Indonesia, Pancasila gitu. Sama ngobrol-ngobrol biasa aja, benar-benar kayak ngobrol sama teman waktu itu malahan. Kalau Sia gimana sih? Dah. Ini tadi pertanyaannya apa sih? Aku lupa. Tahapan dari Tadi pertanyaannya apa? Ayo. Ya, tahapannya. Dengar ceritanya serius. Iya, tahapannya apa aja? Habis SKD itu, nah si BPOM ini tuh kayak apa ya, segala-galanya tuh kayak mendadak tuh kan waktu itu. Jadi kayak pengumuman SKD, terus kayak 2 hari kemudian tuh langsung harus SKB. Sementara aku tuh emang belum belajar sama sekali kan. Jadi kayak emang beneran langsung SKB. Nah kalau aku bedanya nggak ada psikotes. Kalau di aku nggak ada psikotes. Habis SKD itu SKB. Habis SKB itu kayak 2 hari atau 3 hari kemudian tuh wawancara. Nah, tapi di aku itu harus pas wawancara itu menyertakan si apa namanya, kayak ada sertifikat TOEFL gitu kalau di BPOM gitu.
BPOM itu diminta sertifikat TOEFL. Jadi cuman SKB sama wawancara sama 2 orang dari atasan juga, tapi aku nggak tahu itu atasan yang mana, karena BPOM itu emang beneran seluruh Indonesia kan. Jadi kayaknya itu dari yang badan POM yang di Bandung sih, kayaknya yang di Bandung. Terus wawancara sama nyerahin hasil psikotes. Udah gitu langsung pengumuman SKB lulus kayak gitu. Tapi sertifikat TOEFL-nya gimana tuh? Udah emang dari awal gitu? Kita masih voting, jadi emang itu di kayak ada persyaratan itu emang kita harus menyerahkan TOEFL kayak gitu. Jadi emang pada tes TOEFL terus ya langsung dikasihin aja hasil. Tahun ini juga gitu sih katanya di BPOM dia pakai juga. Kalau Lintang tadi jarak waktunya sempit juga nggak? Soalnya kan sebenarnya SKB itu kayak sehari setelah pengumuman gitu kan, sehari malah udah langsung SKB. Enggak sih, kalau ya hampir 2 minggu sih, waktu itu hampir 2 minggu. Kalau ke jarak ke SKB-nya ya hampir 2 minggu. Kalau seminggu tuh jarak ke psikotes. Jadi jarak dari aku pengumuman ke psikotes tuh kalau nggak salah kurang lebih 1 minggu doang. Dan 2 hari kan. Lalu 1 minggunya lagi baru SKB. Terus 1 minggu, nggak nyampe 1 minggu sih kalau SKB yang tes tertulis sama wawancara hari ini tertulis instansinya juga. Cepet dulu sih. Oke. Lagi ya? Ayo. Kamu mau nanya apa, Tik? Atau mungkin ada info-info gitu yang mau disampaikan. Yang tes TOEFL tuh emang gimana sih dari awal yang aku tertarik ke tes TOEFL-nya sih. Gimana ya? Dari awal pengumuman formasi yang mau diterima, jabatan yang mau diterima tuh emang udah dibilangin ya, semuanya harus punya sertifikat TOEFL apa gimana? Apa pas pengumuman yang lulus SKD nggak usah bawa sertifikat ini, sertifikat TOEFL dan lain-lain gitu? Sejujurnya aku kan orangnya nggak begitu baca pengumuman ya. Tapi seingatku itu pas yang lulus sih, setelah lulus SKD kan ada tuh SKB tanggal sekian, ada pengumuman harus bawa apa aja. Nah itu nanti dikasih tahu juga, nanti pas wawancara itu kita harus menyertakan membawa di TOEFL itu. Tapi yang tahun sekarang kalau nggak salah dia udah tahu dari awal deh. Apa aku waktu itu kayak lewat informasi ya, aku juga nggak tahu, nggak inget. Iya, soalnya kan maksudnya kalau misalnya tiba kayak gitu, sertifikat TOEFL kan nggak gampang itu ya dapat sertifikat. Kalau yakin harus dari awal ya. Kalau saya mah alhamdulillah emang udah nyiapin. Iya dari awal. Iya, insya Allah. Ya tapi kalau yang tahun ini, aku kan temenku ada yang daftar nih tahun ini. Ya aku nanya, terus kayak dia baru SKD kan, tapi aku nanya gitu, iya nanti juga, aku tuh tahun lalu disuruh TOEFL loh, gini, siapin aja dulu, aku gitu kan ngomong. Oh iya, ada kok di pengumumannya, berarti dari awal. Oh. Yang tahun ini.